Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Nah sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas siklus Carnot yang akan diterapkan atau diaplikasikan pada heat engine. Ingat sekali lagi, siklus Carnot itu adalah menerapkan siklus reversible. Nah, untuk heat engine contohnya ini adalah PLTU. Jadi ini yang terjadi pada heat engine, ada key in, ada key out, ada W net out. Nah, pada Carnot heat engine atau mesin Calor Carnot itu siklus yang pertama atau proses yang pertama itu adalah proses reversible isothermal expansion. Ya, jadi proses ekspansi dari keadaan 1 menuju ke keadaan 2. Tetapi sistemnya, temperaturnya konstan, isothermal. Nah, karena sistem ini akan mengalami ekspansi, tentu nanti sistem ini akan mengalami penurunan temperatur. Nah, kalau terjadi penurunan temperatur, maka itu prosesnya tidak reversible lagi. Nah, sehingga untuk menjaga agar temperaturnya tetap konstan, maka ada kalor yang diberikan oleh lingkungan ke sistem ini. Nah, itu proses 1 menuju proses 2. Ya. Ada key in di sini juga ada key in. Nah, kemudian proses yang kedua yang dipakai itu adalah reversible adiabatic expansion. Dari keadaan 2 di sini, ini itu masih tetap ada ekspansinya, tetapi menggunakan yang namanya prosesnya adalah proses adiabatis. Ya. Jadi lengkapnya ada proses adiabatis expansion. Ya, tetapi yang reversible. Nah, caranya bagaimana? Ini semua diisolasi, ya, sehingga tidak ada energi yang bisa berinteraksi antara lingkungan dengan sistem. Nah, akibat dari proses 2 ke 3 ini, reversible adiabatic expansion ini, maka temperatur sistem mengalami penurunan dari TH menuju ke TL. Ya, dari TH menuju ke TL. Dari keadaan 2 ke keadaan 3. Temperaturnya pada keadaan 3 menjadi TL. Kalau di 2 temperaturnya TH. Itu proses yang kedua, yaitu proses dari 2 ke 3. Ya, kalau yang pertama itu dari 1 ke 2. Kemudian proses yang ketiga, yaitu dari 3 ke 4. Ya, ini memakai proses reversible isothermal compression. Ya, jadi pada keadaan 3 yang temperaturnya TL, ya, sistem ini temperaturnya TL,
Kemudian kita kompresi. Akibat adanya kompresi, maka sistem cenderung akan mengalami peningkatan temperatur. Ya. Nah, agar tidak mengalami peningkatan temperatur, maka akan ada kalor yang dibuang dari sistem ke lingkungan. Ya, ini kesing, ya, kesing. Kalau ini sos, ini kesing yang temperaturnya lebih rendah. Ya, ini TH. Nah, ini itu adalah proses yang ketiga, sehingga dengan menjaga temperaturnya tetap pada temperatur TL, maka prosesnya itu adalah proses reversible. Ya, lengkapnya adalah reversible isothermal compression. Itu adalah proses 3 ke proses 4. Nah, kemudian proses yang keempat yang digunakan yaitu dari proses 4 ke proses 1. Jadi kembali ke keadaan semula. Ini. Itu siklus ya, siklus. Itu siklus kembali ke keadaan semula. Nah, proses yang terjadi proses keempat ini yaitu dari keadaan 4 ke keadaan 1, yaitu adalah reversible adiabatic compression. Ya, dikompresi, ditekan sehingga apa yang terjadi, yaitu temperaturnya akan naik. Ya, ingat proses adiabatik itu tidak terjadi interaksi kalor. Ya, Q-nya itu 0, Q in dan Q out-nya tidak ada. Itu namanya proses adiabatis. Ya. Nah, itulah proses yang digunakan pada mesin kalor Carnot. Ya, proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Proses dari keadaan 1 ke keadaan 2, proses dari keadaan 2 ke keadaan 3, proses keadaan 3 ke keadaan 4, dan proses keadaan 4 ke keadaan 1. Ya, ingat, di akhir dari proses itu kembali ke keadaan semula. Itulah yang disebut dengan siklus. Nah, kalau kemudian dibuatkan diagramnya atau grafiknya, maka akan menjadi seperti ini. Proses dari 1 ke 2 itu adalah pada temperatur konstan. Ya, ini proses dari 2 ke proses 3 terjadi peningkatan temperatur. Penurunan temperatur, maaf. Ya, proses 2 ke 3, 3 ke 4 itu adalah proses temperatur konstan, TL. Ya, ini adalah 4 ke 1. Q-nya terjadi di sini, ada Q in, ya. Kemudian ada Q out di sini. Nah, kemudian W net-nya itu adalah luasan ini. Ya, ingat W net out itu sama dengan QH dikurangi QL. Nah, ini grafik PV-nya ini seperti ini. Dari Carnot Heat Engine. Nah, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa suatu alat kalau menggunakan siklus Carnot, maka efisiensinya akan meningkat. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar di sini, alat kedua ini itu adalah alat yang menggunakan siklus Carnot. Alat ketiga juga menggunakan atau menerapkan atau mengaplikasikan siklus Carnot, atau bekerjanya itu menggunakan siklus Carnot. Nah, alat yang pertama ini tidak menggunakan siklus Carnot. Nah, di sini dikatakan bahwa alat yang kedua itu mempunyai efisiensi itu ini. Ya. Kemudian alat yang pertama itu adalah efisiensinya adalah ini. Nah, tentu saja sesuai dengan penjelasan sebelumnya,
Jadi efisiensi dari alat yang pertama itu lebih kecil dari alat yang kedua. Nah, sehingga dengan adanya patokan efisiensi heat engine yang menggunakan siklus Carnot ini, para engineer akan mengacu ke sini efisiensinya, ya. Jadi kalau dia nanti merancang sebuah heat engine yang sebenarnya, karena ini adalah heat engine yang ideal, yang tidak mungkin terjadi, maka dia harus berupaya agar efisiensinya itu mendekati efisiensi Carnot heat engine tersebut. Ya, itu. Nah, kemudian kalau ada dua buah alat yang menggunakan siklus Carnot di sini, ya, bekerja pada sink yang sama, bekerja pada source yang sama, maka efisiensinya itu akan sama. Jadi itu. Nah, berapa besar dari efisiensi dari siklus heat engine yang menggunakan siklus Carnot, itu persamaannya adalah seperti ini, ya. Nah, ini ingat, efisiensi itu rumusnya adalah kerja yang dihasilkan dengan energi yang dibutuhkan, dibagi dengan energi yang dibutuhkan. Jadi sebagai pembilangnya di sini adalah W net out, di sini adalah Q in. Penyebutnya adalah Q in. Nah, kemudian rumus efisiensinya untuk siklus heat engine siklus Carnot mengapa menjadi seperti ini? Ya, karena untuk siklus yang menggunakan siklus Carnot atau reversible itu bisa dianggap itu QH per QL reversible, itu siklus Carnot, itu dianggap sama dengan TH per TL. Ya. Nah, sehingga efisiensi dari alat yang menggunakan siklus Carnot, dalam hal ini adalah heat engine, itu persamaannya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita membahas tentang refrigerator dan heat pump yang mengaplikasikan siklus Carnot, ya. Nah, refrigerator dan heat pump itu gambar skemanya adalah seperti ini, ya. Ada W net in, ada Q in, ya, dari temperatur rendah, ada Q out ke temperatur yang tinggi. Jadi ini adalah refrigerator dan heat pump. Nah, bagaimana kalau refrigerator dan heat pump-nya ini menggunakan siklus Carnot? Ya, itu. Nah, Carnot refrigerator dan heat pump ini itu menggunakan siklus dari Carnot heat engine yang dibalik. Jadi Carnot heat engine ini atau mesin kalor Carnot ini siklusnya itu dibalik. Nah, itulah siklus Carnot refrigerator dan heat pump. Ya, jadi itu. Nah, ini adalah siklus dari Carnot heat engine. Ya, siklus dari Carnot heat engine. Nah, siklus ini kemudian arahnya itu dibalik, ya, sehingga menjadi Carnot refrigerator dan heat pump, ya, Carnot refrigerator dan Carnot heat pump. Nah, siklusnya akan menjadi seperti ini, ya. Ini putarannya searah jarum jam, nah ini berlawanan arah jarum jam. Q-in-nya itu adalah temperatur tinggi, di sini menjadi Q-out. Ya.
key out-nya itu pada temperatur rendah, di sini menjadi key in. Nah, sedangkan W net-nya itu menjadi W net in sekarang. Ya, W net in. Jadi itu siklus dari alat, ya, dari alat yang namanya Carnot refrigerator dan heat pump. Nah, sesuai dengan penjelasan pada slide sebelumnya, ya, bahwa di sini dicontohkan bahwa ini adalah refrigerator dan heat pump biasa, dan yang di sini adalah refrigerator dan heat pump yang menggunakan siklus Carnot. Ini juga menggunakan siklus Carnot. Nah, di sini dicontohkan kalau efisiensi dari refrigerator yang tidak menggunakan siklus Carnot itu efisiensinya 7. Sedangkan yang memakai siklus Carnot efisiensinya 11. Ya, ini tentu 11 lebih tinggi dari 7. Ya. Nih, sehingga para engineer, ya, berusaha memutar otak agar bisa mendesain refrigerator mendekati ini, ya, yang impossible ini, ya, di bawah 11, ya, tapi lebih tinggi dari 7. Masih bisa diusahakan efisiensinya lebih tinggi lagi. Nah, yang tidak mungkin itu adalah ini. Jadi refrigerator Carnot ini dengan refrigerator Carnot ini karena bekerja pada lingkungan yang temperaturnya yang rendah dan lingkungan dengan temperatur yang tinggi itu sama. Ya, ingat ini. Jadi refrigerator yang paling kiri dengan refrigerator yang paling kanan itu adalah refrigerator Carnot bekerja di lingkungan yang sama. Nah, efisiensinya itu tidak mungkin berbeda atau bahkan lebih tinggi. Ya, itu impossible katanya. Ya, mestinya ini 11. Kalau lebih tinggi dari 11 itu impossible. Karena yang paling tinggi itu adalah 11, ya. Carnot refrigerator Carnot itu efisiensinya paling tinggi itu adalah 11 dan tidak mungkin melebihi 11, ya. Makanya disebut dengan impossible. Semestinya sama. Kalau lebih tinggi itu tidak mungkin. Jadi itu. Nah, mengenai efisiensi seperti yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, ya, untuk yang refrigerator, ingat efisiensinya itu adalah KL, ya, di sini KL refrigerator, ya, KL dibagi dengan W net in. Ya, W net in-nya ini adalah QH dikurangi dengan QL. Ya, ini. QH dikurangi QL. Nah, kemudian disusun, ya, sedemikian rupa, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi QH dan QL-nya itu diganti dengan TH dan TL. Ingat persamaan yang tadi dijelaskan. Nah, itu untuk efisiensi atau COP untuk refrigeran. Kemudian untuk heat pump itu adalah rumus awalnya adalah QH. Kalau di sini QL, nah maka di heat pump itu di sini adalah QH dibagi dengan W net in, sama dengan W net in. Nah, sehingga rumusnya itu akan menjadi seperti ini. Ya, sama QL-nya dengan QH-nya itu diganti dengan TL dengan TA.
Jadi ini adalah efisiensi refrigerator menggunakan siklus Carnot, efisiensi heat pump yang menggunakan siklus Carnot. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.